Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Para peserta seminar yang berbahagia, ada satu perubahan besar yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat bergulirnya tahun 2020, yaitu tentang Merdeka Belajar. Kalau kita bicara Merdeka Belajar, pada awal bergulirnya ini memang ada 4 hal yang diluncurkan oleh pemerintah. Yang pertama adalah tentang penyelenggaraan ujian sekolah berstandar nasional yang selama ini tingkat satuan pendidikan sekolah dasar itu mengacu kepada komponen 75% kegiatan bersifat nasional dan 25% bersifat daerah, di mana pada kaitan itu ada 3 mata pelajaran yang masih diujikan nasional dan selebihnya dari daerah. Nah, di tahun 2020 ini maka pelaksanaan ujian sekolah itu seluruhnya diberikan kepada satuan pendidikan untuk melakukan kegiatan secara utuh. Kemudian ujian nasional SMP juga dialihkan, bahkan dari UNBK ujian nasional berbasis komputer sekarang mutlak menjadi kewenangan dari satuan pendidikan. Komponen 3 dari Merdeka Belajar yang diberikan oleh pemerintah adalah PPDB tentang 100% menggunakan sistem zonasi. Dalam zonasi ini tentu saja pada awalnya memang banyak hal-hal yang mungkin perlu ditelusuri, tapi dengan seiring berjalannya sebuah proses, alhamdulillah PPDB jalur zonasi ini bisa memberikan makna, bisa memberikan satu acuan kewenangan yang mutlak bagi siswa yang ada di wilayah sekitar. Dan secara umum kami melihat dari tingkat sekolah dasar, dari SMP, bahwa PPDB zonasi ini berjalan baik dan efektif. Kemudian hal yang keempat yang kaitan dengan Merdeka Belajar tentang adalah penyederhanaan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran, yang memang selama ini banyak guru-guru difokuskan kepada pola pengembangan administrasi. Dengan penyederhanaan daripada rencana pelaksanaan pembelajaran bukan berarti mengecilkan tentang konsep atau desain pelaksanaan pembelajaran, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana dalam suatu substansi umum dan khusus bahwa hal-hal yang harus termuat di dalam komponen RPP itu harus termunculkan, meskipun lebih banyak menggali potensi dan juga kompetensi guru di dalam mengkreativitaskan siswa, sehingga hasil pembelajaran ini bisa berjalan efektif dan juga berjalan sesuai dengan harapan kita. Nah, inilah mungkin 4 komponen yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pemerintah terhadap perubahan di dalam kebijakan, terutama di dalam pelaksanaan kegiatan satuan pelajaran. Meskipun ada memang kebijakan lain yang berkaitan dengan Merdeka Belajar, yang berkaitan dengan pelaksanaan dan juga pengelolaan pendidikan, terutama pengelolaan pembiayaan, yaitu digulirkannya BOS APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yang saat ini lebih dimungkinkan, lebih tepat dan juga lebih sasaran. Next. Para peserta seminar yang berbahagia, kalau kita melihat daripada substansi tentang 4 komponen daripada Merdeka Belajar tadi, maka yang paling utama yang harus kita kembangkan adalah bagaimana kita fokus untuk mendasari dari satuan pendidikan kita terhadap dasar hukum ataupun landasan-landasan yang menguatkan tentang konsep tadi. Sehingga dengan kita mempelajari terhadap dasar-dasar hukum dan juga landasan hukum yang memberikan satu penguatan terhadap Merdeka Belajar ini, maka kita bisa mengambil peran secara maksimal sehingga tidak keluar daripada konteks yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Next. Kita lanjut tentang yang berikutnya. Ini mungkin hanya sekedar informasi saja. Tadi sudah saya paparkan di bagian awal bahwa USBN diganti dengan ujian asesmen oleh satuan pendidikan. Bahkan untuk kegiatan-kegiatan mendatang, bahwa asesmen ini lebih disingkatkan karena pola pengembangan pun sudah dirumuskan di tahun 2021 ini dengan digulirkannya asesmen kompetensi minimal.
di mana seluruh siswa kelas 5 dalam satuan pendidikan, kemudian SMP kelas 8 melaksanakan kegiatan yang namanya asesmen kompetensi minimal, yaitu suatu uji petik terhadap penguatan mutu yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, yang uji mutu ini diberikan oleh pemerintah untuk melakukan pemetaan secara khusus. Kemudian yang kedua, ujian untuk menilai kompetensi siswa yang lebih diharapkan kepada tes ataupun non-tes, yang memang ini harus diberikan satu penguatan bagi para guru ataupun tenaga pendidik. Ketiga, guru dan satuan pendidikan ini diharapkan lebih merdeka di sini bukan berarti tidak ada kriteria. Merdeka dalam hal ini bukan berarti kita bebas, tetapi merdeka di sini artinya tetap kita terhadap pengelolaan penilaian, sehingga potensi dan juga kompetensi yang ingin digali oleh guru terhadap siswa itu bisa dimunculkan dengan kapabilitas dari setiap siswa masing-masing. Next. Slide berikutnya kita lihat. Nah, ini mungkin yang perlu kita lihat pada pagi hari ini, bahwa tetap tadi dikatakan bertujuan menilai pencapaian SKL semua mata pelajaran. Apalagi mohon maaf, sama-sama kita ketahui bahwa saat ini kita dalam masa COVID-19 dan pemerintah dalam hal ini juga sudah melakukan perubahan terhadap standar kompetensi lulusan. Bahkan KI dan KD pun sudah disederhanakan dengan dimungkinkan dengan penyederhanaan kurikulum bisa memberikan satu penguatan penyederhanaan kurikulum untuk bisa ditampilkan dalam proses tatap muka yang memang lebih disarankan pada saat ini secara belajar di rumah. Dinas Pendidikan Kota Depok sendiri untuk tahun ajaran 2020-2021 ini pada semester pertama sudah mutlak menggunakan PDR, bahkan untuk semester yang kedua akan datang pun dengan surat edaran daripada Pak Wali Kota ini sudah memberikan satu penguatan kembali bahwa proses belajar dari rumah mulai akan berlangsung tanggal 11 Januari 2021 dan akan berakhir tanggal 25 Juni 2021. Artinya bahwa dalam semester kedua ini pun mutlak bahwa satuan pendidikan harus kembali mempola mendesain proses program pembelajaran yang lebih diarahkan kepada penyederhanaan kurikulum. Nah, inilah mungkin dituntut bagi satuan pendidikan di dalam hal ini adalah para tenaga pendidik, bagaimana mereka bisa mempola baik tentang konsep pembelajaran tatap muka, bagaimana konsep tentang pembelajaran daring, ataupun konsep pembelajaran luring yang intinya semua materi bisa tersampaikan kepada siswa sehingga terukuran daripada pencapaian di semester yang kedua ini tetap sesuai dengan kebijakan yang telah dituangkan oleh pemerintah, yaitu kaitan dengan penyederhanaan kurikulum. Nah, inilah mungkin yang perlu sama-sama kita lakukan suatu introspeksi dan juga kita lakukan satu penguatan bahwa dengan diberlakukannya penyederhanaan kurikulum, dengan diberlakukannya sebuah konsep belajar dari rumah, maka kita harus menyiapkan peta diri kita terhadap penguatan merdeka belajar secara utuh. Dilanjut. Para peserta seminar yang saya banggakan, implikasi daripada merdeka belajar tentu saja memberikan nuansa yang besar bagi pengelolaan satuan pendidikan. Dalam yang pertama, bahwa satuan pendidikan itu harus siap melaksanakan ujian sekolah secara utuh dan juga melaksanakan secara komprehensif dan penuh tanggung jawab. Kalau selama ini banyak sekolah-sekolah dibantu dengan kelompok kerja guru ataupun kisi-kisi yang bersumber dari KKG baik tingkat kota maupun tingkat nasional, tetapi dengan mereka belajar ini diharapkan bahwa satuan pendidikan itu harus sudah mempunyai tim pengembang kurikulum masing-masing.
Satuan pendidikan harus punya tim pengembang kurikulum secara utuh, bagaimana mereka memulai memprogram kurikulum, kemudian mereka melakukan proses pelaksanaan implementasi, dan juga mereka melakukan kegiatan penilaian, dan termasuk di dalamnya adalah ujian sekolah yang dilakukan oleh sekolah. Jadi artinya sekolah harus siap untuk menata dari A sampai Z terhadap pola pelaksanaan ujian sekolah. Kemudian yang kedua, implikasinya adalah bahwa satuan pendidikan ini harus menyusun seluruh persiapan dokumen dan juga administrasi ujian sekolah secara utuh. Artinya maksimal dan juga optimal, memang harus ada beberapa hal-hal yang harus disiapkan oleh satuan pendidikan yang selama ini mungkin masih banyak dibebankan kepada pihak kabupaten kota ataupun KKD. Apa saja dokumen yang disiapkan oleh satuan pendidikan? Satu adalah perencanaan program. Tentu dalam hal ini adalah ujian sekolah. Kemudian yang ketiga, mereka harus menyiapkan kisi-kisi untuk ujian sekolah dan juga ujian-ujian yang lain yang berkaitan dilaksanakan di satuan pendidikan. Dan juga mereka harus punya dokumen berupa bank soal yang standarnya jelas mengacu kepada SKL yang sudah disiapkan oleh pemerintah dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketika kita bicara implikasi, tetapi ketika ada sebuah upaya dari setiap satuan pendidikan, tentu ada jalan solusi terbaik untuk menyiapkan secara optimal. Dan implikasi yang ketiga dalam ujian ini tentu saja bahwa satuan pendidikan mengembangkan perangkat penilaian baik berupa tes ataupun non tes sesuai dengan standar buku yang berlaku. Dalam kaitan dengan di mana siswa lebih banyak belajar di rumah dan lebih banyak dibantu oleh orang tua murid, maka sudah sepantasnya kalau sekolah ataupun dalam hal ini kan mempunyai untuk mengantisipasi terhadap jenuhnya masyarakat, dalam hal ini adalah orang tua murid ataupun dari pada siswa tidak sampai dengan hari Jumat, begitu juga SMP. Orang tua murid silahkan mengakses pembelajaran dari setiap hari di dalam channel YouTube Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Depok ini, dan siswa bisa belajar kapanpun bisa. Yang penting ada sebuah konsep pembelajaran. Nah, kalau kaitan dengan Merdeka Belajar dengan konsep daripada daring dan juga YouTube channel ini, tentu ada relevansinya. Relevansinya adalah pertama, konsep BDR berjalan baik. Yang kedua, ada sebuah upaya kreativitas dari guru. Yang ketiga, ada kemerdekaan bagi guru untuk mengkreativitaskan desain pembelajaran, tapi juga ada bagi orang tua untuk memberikan suatu masukan terhadap apa yang ketika mereka melakukan informasi berkaitan dengan Merdeka Belajar yang kaitan dengan dinas pendidikan. Next. Para konsekuensi dari sebuah Merdeka Belajar ini ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah bahwa seluruh guru itu harus mampu menerjemahkan kerangka konsep penilaian sesuai dengan standar baku. Artinya mulai dari sebuah pemahaman dari standar kompetensi lulusan
mereka harus bisa memetakan harus sesuai dengan standar baku, sehingga meskipun satuan pendidikan masing-masing melaksanakan penilaian, tetapi ada suatu irisan, ada suatu benang merah yang sama yang dilakukan oleh satuan pendidikan yang lainnya, meskipun ada di wilayah yang. Kemudian konsekuensi kedua, bahwa seluruh guru harus mampu mengembangkan perangkat penilaian sesuai dengan standar baku yang telah ditentukan oleh pemerintah. Bicara perangkat tentu masalah modifikasi. Bicara perangkat kita bicara tentang desain. Bicara perangkat maka bicara juga tentang kekuatan daripada SDM, dalam hal ini adalah tenaga pendidik. Guru dituntut untuk bisa membuat pola. Guru dituntut harus membuat desain penilaian, dan guru juga harus bisa mengakses, mengkolaborasikan antara penilaian dengan konsep belajar merdeka, terlebih-lebih dalam konsep masa pandemi ini. Kemudian perangkat soal tidak disediakan dinas pendidikan Kota Depok, dan sekolah mengembangkan sendiri. Bahkan pos UN pun itu diharapkan sekolah bisa menyusun secara mandiri untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, inilah satu konsekuensi dari sebuah kebijakan yang akan diberikan kepada satuan pendidikan untuk lebih menguatkan tentang konsep merdeka belajar. Next. Apa yang harus dilakukan seorang guru di dalam menyikapi merdeka belajar? Para peserta seminar yakin bahwa sebagian besar mereka adalah para pendidik yang akan berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Yang pertama, bahwa untuk mengembangkan perangkat penilaian secara utuh dan komprehensif. Yang kedua, alur pengembangan perangkat penilaian secara holistik. Dan ketiga, mendiseminasikan strategi pendidikan yang juga akan dilakukan secara random dan harus menjadi guru penggerak di bidang satuan pendidikan masing-masing. Itulah mungkin beberapa hal yang harus dikuatkan oleh satuan pendidikan, terutama dalam tenaga. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan di dalam slide berikutnya adalah, karena waktunya memang terbatas. Next. Ya, ini. Dengan adanya Merdeka Belajar, maka ada beberapa yang perlu kita berkomitmen, bahwa kita harus memahami dinamisasi kehidupan dalam konteks pendidikan. Artinya era transformasi menuju era Merdeka Belajar ini harus menjadi sebuah acuan bagi kita, harus menjadi sebuah komitmen bagi kita, bahwa inilah salah satu upaya bagi kita untuk meningkatkan mutu serta kualitas pembelajaran, terlebih-lebih pengelolaan satuan pendidikan. Kedua, tidak ada hal-hal yang dapat dilakukan jika hanya menunggu, kejar dan cari. Artinya kita harus melakukan inovasi. Para pendidik, para pemerhati pendidikan, para pengelola, manajemen dalam tempat sekolah tidak boleh menunggu. Harus mencari solusi. Karena transformasi dalam era Merdeka Belajar ini adalah artinya kita cepat giat tanggap terhadap perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Informasi dan fenomena yang beredar supaya saling secara komprehensif itu harus diberikan satu penguatannya. Kita harus berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, kita harus menggali dengan pihak-pihak lain. Dan dinamisasi kebijakan selalu berimbas, cepatlah beradaptasi, bukan hanya mengeluh dan mengeluh. Artinya apa? Di awal Merdeka Belajar tentu banyak hal-hal yang mungkin banyak kendala. Tetapi yakin percaya ketika kita membangun sebuah komitmen yang baik, merencanakan dengan baik, membuat pola dengan baik, insya Allah harus ada komitmen di antara para penyelenggara pendidikan, baik pemimpin, dalam hal ini kepala sekolah, tenaga pendidik atau pemerhati, untuk membuat suatu peta yang baik, suatu peta yang konsep yang bermakna untuk keterlaksanaan daripada Merdeka Belajar. Yang ketiga, masyarakat dalam hal ini orang murid harus ikut sertakan dalam kegiatan. Artinya mereka harus bisa mencari, bisa memberikan masukan, bisa memberikan input agar pelaksanaan Merdeka Belajar ini bisa sebaik-baiknya kita kembangkan. Yang terakhir, Merdeka Belajar baru hanya bisa terbukti kalau ada sebuah kreativitas dari semua tenaga pendidik. Merdeka Belajar hanya baru bisa bermakna kalau kita ada sebuah upaya inovasi dalam pengelolaan pendidikan. Kalau kita tidak mengacu itu, maka Merdeka Belajar tidak bisa terlaksana dengan sebaiknya. Untuk seminar nasional ini membuka wacana kita, membuka mata hati kita, membuka telinga kita, membuka pemikiran kita bahwa Merdeka Belajar adalah
hal yang harus kita kuatkan, hal yang harus kita kembangkan di masa-masa yang akan datang, karena konteks kita yang diharapkan adalah tetap terjaminnya mutu dan kualitas pembelajaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan yang saya sampaikan, yang pertama, bahwa mari kita jadikan sebuah transformasi bermakna untuk mengisi mereka belajar dengan sebaik-baiknya. Ketika kita ingin ikut dengan hal ini, insya Allah semuanya akan terlaksana dengan sebagaimana mestinya dan juga sesuai dengan harapan tujuan kita masing-masing. Selamat mengikuti seminar, nanti banyak para pembicara.